Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Punggawa PWILS Provinsi Jawa Timur terkait dengan statement sayembara Husein Baqil, adanya nisan-nisan yang sudah diganti di ring 1 Maklum Sunan Bonang, mencuat di permukaan tanggapan masyarakat. Banyak sekali yang menyayangkan adanya penggantian nisan tersebut, sehingga PWILS Jawa Timur bersama Gus-Gus di Jawa Timur melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dalam hari ini Dinas Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, untuk menyatakan dan beraudensi bersama terkait dengan hal tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dengan segala daya upaya mengumpulkan manuskrip-manuskrip sejarah adanya makam-makam lama yang saat pemugaran tersebut, sehingga beralih banyak sekali makam-makam klan Pak Alwi di samping makam Sunan Bonang, letaknya di ring 1 tersebutlah. Maka mereka, para punggawa-punggawa, mengumpulkan data, berkonsultasi dengan ahli sejarah, termasuk ahli dalam hal ini mengenai makam-makam kuno, sehingga diambil kesimpulan bahwa hal tersebut harus dilanjutkan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam Dinas Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana punggawa PWILS Jawa Timur melaporkan tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang dari Hagamat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada objek-objek maupun saat ini ada bulan baru ya. Nah, tapi kemudian kita memasuki semakin ke dalam, ada gambar lagi. Nah, ini kan ada pola keuangan di makam makam wali pada zaman dulu. Nah, dan di dalam halaman itu kan ada cukup yang di dalamnya ada makam Sunan Bonang. Nah, dari sini ya, dari pintu itu ya, dari yang awal itu sebenarnya konteks apa? Pintu cungkup apa? Ya, sebentar, biar diperjelas. Itu pintu masuk luar ya, artinya pintu masuk depan itu ya Pak? Oh, depan ya. Oke, terima kasih. Karena ini saat ini menjadi trending topik Pak, menjadi pemberitaan nasional. Seluruh masyarakat saat ini sedang membahas indikasi pemalsuan makam di sekitar Sunan Bonang, dan ini menjadikan masyarakat ini jengkel dan marah. Ini yang menjadi dasar kami bergerak ke jenengan untuk meminta audiensi dan melaporkan hal tersebut. Terima kasih. Mungkin lebih jelasnya nanti akan disampaikan saudara kami sebagai divisi hukum dari tim ini. Terima kasih Pak Ekwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Irawan dan Bapak Ikhwan selaku pegawai di kantor BPK wilayah 11 di Mojokerto ini. Terima kasih atas fasilitas yang tidak sengaja disediakan yang sebaik mungkin ini. Kami juga melaporkan dengan ucapan alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai laporan-laporan ada 2 hal nanti bisa diterima sebaik mungkin kepada bapak-bapak yang di hadapan saya. Pertama, saya silaturahmi ini beserta pengurus PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Tuban
yang berkenan hadir, saya selaku Kaspuan Kiai Ansori, ya, yang kedua selaku ketua Kiai Jabsidada, yang nomor 3 Bendahara PBI Haji Mahfud, yang nomor 4 Kiai Fakih selaku lembaga artikulum di PBI Kabupaten Tuban. Selanjutnya juga ada pengurus PBI dari Kabupaten Bojonegoro, yaitu selaku ketua Gus Ibril dan Gus Naim sekretaris, juga perangkat wakil ketua Taman Satgas, juga sekaligus konsultannya lagi. Ini pengacaranya. Terima kasih. Juga ada sahabat kami yang begitu getol merumah leluhur Nusantara dari Gusmud Gondrong dari Malang ini. Orang ini orang petualangan, bila mana Indonesia dicederai, dia berada di mana saja bisa. Ini luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat dari PWI Kabupaten Mojokerto dan sekaligus simpatisan cagar budaya seluruh Indonesia, juga sekaligus pendukung PWI di daerah mana yang beliau berpijak. Ini dari sahabat-sahabat dari Mojokerto, asli Mojokerto. Di saat ini membuka dengan adanya polemik yang ada di Kabupaten Tuban, meskipun itu permakaman yang ada di sekitar makam Sunan Gunung. Nah, karena apa? Bojonegoro, Tuban dan semuanya ini merasa tergolongi karena pamparan turunan dari Sunan Kalijogo rata-rata. Maka itu suatu menggugat dengan cara yang baik bagaimana cagar-cagar budaya yang dibuktikan bahwa tidak sesuai dengan tahun-tahun yang kemarin, dan santri-santri bangunan seluruh masyarakat Tuban dan seluruh Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya ikut serta menggugat. Penggugatan ini bukan dengan cara yang dimensioni dengan hukum yang baik, supaya keinginan masyarakat Tuban dan Bojonegoro biar selaras dengan tata cara akhlakul karimah. Kalau memang nanti kita di mediasi ini maka dilakukan pada cagar budaya, mengkhawatirkan masyarakat Tuban akan membuat hakim sendiri, bahkan ada patok-patok yang tidak sama dengan cagar budaya sesuai dengan perundang-undangan. Dengan patok yang baru ini itu menimbulkan keresahan masyarakat Tuban. Apalagi kemarin ada tambahan bahasa orang imigran namanya Habib Musa itu yang gak karu-karuan. Ini persoalan Pak, maka menimbulkan persoalan baru, sehingga akhirnya tokoh-tokoh Kabupaten Tuban banyak, bahkan saya nilai 80% ada yang berani terang-terangan, ada yang tidak berani terang-terangan bahwa itu adalah cagar budaya dirusak. Dan kita pakai simpel saja, tidak usah pakai gaya dengan nada pidato, okay? Jadi simpel, saya sebagai prolog supaya nanti menyampaikan apa visi-visi dan apa yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa nanti ada tambahan dan tujuan maksud pokok urusannya adalah sekaligus sering dan melaporkan resmi dengan cagar budaya yang dianggap rusak oleh masyarakat Tuban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan simpel sebagai ketua Pak Hajar dan dari Bojonegoro, monggo Gus Naim Profesi monggo, jadi maksimal saja 4 orang mungkin dari Mojokerto merasa prihatin dengan berarti itu. Saya minta supaya ada dukungan resmi penyelesaian hukum jalankan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Jadi mengacu kepada kronologi, sebenarnya sebelum ada kejadian ini kami bertanya-tanya kepada siapa? Karena bingung masyarakat atau jamaah-jamaah yang berziarah di Sunan Gunung. Kok dulu tidak seperti ini sebelum ada kami? Tapi setelah ada COVID, kenapa kok perubahan nisan-nisan itu baru ada? Ternyata di tahun 2025 2022
Ya, tahun 2025 kemarin yang di bulan Agustus ini, kalau tidak salah setepat pada tanggal berapa itu hari Jumat, ya hari Jumat ya, Sabtu hari Sabtu itu ada statement dari salah satu orang imigran yang bernama Hussein Kahir menyatakan bahwa dia terlibat dalam 90% terkait masalah terkait masalah penggalian dan pemakaman yang ada di komplek Mbah Sunan Bonang. Ini menjadi pertanyaan. Oh berarti kayak biar kan sing rusak kok? Kan itu pertanyaan kami. Oh ini kita pelakunya. Nah harapan kami dari sisi hukum, mohon dari teman-teman atau yang berwenang di dalam hal ini BPK